Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan saya Denny Ikhlas senang sekali bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari IPTEK Jakarta. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Dan juga saya akan memperkenalkan panelis-panelis yang sangat hebat tentu saja yang akan membahas sesuatu yang tidak terlalu penting tetapi disebut penting, tidak terlalu penting, disebut nggak penting juga memang nggak penting ya. Yang pertama ada Vincent Rompis. Yeay! Luar biasa. Dan di sebelahnya ada si cantik. Wah, pakai namanya awalannya si cantik. Kartika Putri. Kalau ngelihat Kartika Putri itu selalu dalam pikiran gue tuh pengennya berdoa. Ya gitu Kak. Ya Allah, kalau dia jodohku, biarkanlah dia di sisiku. Kalau tidak, biarkanlah dia di sisimu. Jumpain dong. Jumpain. Nggak boleh doain meninggal ya? Nggak boleh. Rada ngeri. Di sebelah kanannya ada Oki Lukman. Saya mau protes interupsi. Kenapa? Kartika pakai dipanggil si cantik saya nggak ada depannya? Ini kan enak, Kartika Putri disingkat Karput. Iya, lah kalau Karput. itu kan Karbit. Oki Lukman. Itu kan Karbit. Karbit. Beda. Agak enak ya. Di belakangnya ada Komeng. I'm coming. Iya. Iya, I'm coming. Iya. Dan Nggak ada niat ke sini. hah? Nggak ada niat ya. Nggak ada niat loh. Gimana sih kok ada di sini? Ngantar teman saya mau ke guguran. Mau periksa. Periksa kandungan. Oh, emang udah berapa bulan? Nggak tahu. Tuh lu ngomong aja nggak apa-apa. Tanya. Ini temen semua. Apa-apa omongin aja. Mbak Nunung, tepuk tangan dulu. Aduh. Terima kasih. Mbak Nunung katanya lagi hamil ya? Hamil anggur ya? Ya, dan di sebelahnya ada Mbak Maria Eva. Panggil musiknya. Ciana gini dong deng, dong deng. Iya, bener. Oke bisa. Baru enak tuh. Dan di sebelahnya juga teman-teman, kalau yang tadi adalah ada Riko Ceper. Tepuk tangan. Halo. Riko. Gak ada siapa-siapa. Mas, Lu buta ono orangnya. Sini. Kenapa jadi Mas, niat ke Eternit? Saya berdoa semoga Mas Riko Ceper jadi pejabat biar bisa sama saya. Amin. Jadi Maria Eva ini selama ini spesialis pejabat ya kayaknya ya. Kok harus Gak usah jadi pejabat aja Mbak. Ini celana saya udah sesek dari tadi. Tapi udah lama kenal sama Mbak Maria Eva sama... Sudah di hotel ini kita kan udah lama. Dulu kenangan kami pertama di sini. Oh luar biasa Hotel sekali ya. mana nih hotel? Yang jangan terlalu vulgar ya. Iya dulu pertama kita di hotel Masukin Prodeo hotel bukan ya gitu. Hotel penjara dong, Hotel Prodeo. Di belakangnya ada McDani. Iya. Lu siapa ngapain? Pak Denny, Ya. pepatah mengatakan Ya. pejabat jujur itu Jokowi. Iya. Orang jago berantem ganteng itu Joe Taslim. Juta Slim. Cewek cantik sebelah saya jodohku. Oh iya. Iya iya. Dan Ceweknya yang cantik emang jodohnya. jodohnya. Tapi sebelah ceweknya. Iya. Jorogin. Dari dulu memang kalau McDandy kalau cari cewek seleranya tinggi ya. Iya benar. Ceweknya seleranya rendah. Sian. Kasihan. Orang kasihan rendah bisa ceweknya. ngomong juga ya. Jangan menghina Riko Cetek loh. Niko Ceper. Niko Ceper. Riko Ceper. Enggak kok dia cetek. Emang cetek. Dan di sebelah kanannya ada Lukman Bayhaki. Oh nggak dapat mic. Mic-nya mana? Nggak dapat mic. Hah? Nggak belum dapat mic. Padahal di luar dijualin loh itu ada. Nggak ada. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin menarik, masih hangat juga, yaitu mengenai pencitraan pejabat. Kita lihat tayangannya. Menguasa
Itu tadi mengenai tayangan pencitraan pejabat. Saya ingin nanya ke orang Solo ini. Mbak Nunung kan orang Solo. Iya, Bagaimana menurut Mbak Nunung melihat yang sosok Iya. Lu kenapa sih? Mbak Nunung? Oh ininya Pak ditarik-tarik Ada ke belakang. Oh gitu. Iya, Mbak Nunung ngomongnya mendesak-desak gitu, saya pengen cebok. Ada yang nih. lepas. Ngomongnya. Iya maaf Pak. Orang Bisa yang Solo. lain dulu. Ya, kenapa? Terlepas katanya. Apa yang lepas? Dibuat jebretan komeng nanti. Meng. Iya, kenapa Mas Kang Denny? Bagaimana melihat sosok seorang Jokowi? Apakah memang dia itu pencitraan atau memang kebiasaannya juga di Solo seperti itu? Atau Terima seperti kasih. apa? Sebelum saya berbicara mengenai Pak Jokowi, saya Ya. mau memperkenalkan diri. Saya Ya. Nunung, Ya. lahir di Solo, KTP saya Solo. KTP masih saya Solo, ya? melahirkan anak-anak saya juga di Solo. Di Solo. Kawin di 3 kota. Kawin di 3 kota. 3 kota. Lahir di Solo, Ya. lahirin anak-anaknya di Solo. Ya. Kawin di 3 kota. Kawin di 3 kota. Karena yang orang pertama Solo, orang kedua Manado, Oke. orang ketiga Semarang. Waduh, Mbak, kalau sekali lagi kawin Anda mendapat payung dan gelas cantik. Iya. Gimana menurut? Berbicara masalah Pak Jokowi, saya akan berbicara jujur ya. Iya. Lu tahu Jujur. Pak Jokowi yang mana? Iya tahu lah. Gondrong. Yang mana? Yang rambutnya merah. Ngawur aja. Joko mana yang Yang gondrong yang bunga. itu Joko Bodo itu. Joko Bodo itu bukan Jokowi. jauh banget. Saya akan berbicara jujur ya. Ya. Lebar Pak lagi. Jokowi memang seorang pejabat yang memang jujur. Jujur, dan ya. mereka memang orang baik. Nggak pernah dia apa yang ngomong. Dibuat-buat lah. Dibuat-buat nggak. Ya. Apa yang dia lakukan ya itulah Pak Jokowi. Karena bisa dibuktikan pada saat dia menjabat di Solo. Bisa dibuktikan Solo menjadi maju, Solo menjadi rapi, Solo tertata semua. Berarti makin ke Jogja dong kalau Solo maju. Ya nggak ada. Kan Jogja punya. Itu kan kedorong berarti Pak. Enggak, Meng. Maksudnya tuh secara pemerintahannya, masyarakatnya juga hidupnya makmur. Itu tuh maju. Bukan berarti udah mulai ngedesek ke Jogja. Enggak, baru ke Sleman. Anak-anak bisa sekolah semua karena memang semua di sana sekolah Gratis, gratis. ya? Itu memang benar-benar orang sakit, memang benar-benar yang nggak mampu bisa masuk rumah sakit itu bisa Itu dibuktikan. diobatin nggak tuh? Masuk. Ya diobatin dong, masuk nggak diobatin. Enggak, Komeng kan takutnya cuma masuk aja orang sakit. Iya ya kan? takut Baru oh, cuma enggak. masuk aja. Enggak tapi saya Pak tiap hari ke rumah sakit nggak pernah diobatin. Kenapa? Lo sakit nggak? Orang kerja suster. Lu emang kerjanya suster. Itu yang bisa dibuktikan di Solo. Nah mudah-mudahan sekarang Pak Jokowi di Jakarta ini sebagai gubernur dia bisa lebih baik daripada yang di Solo. Jadi yang namanya belusukan sendiri memang harus dari hati ya. Oh Kalau dari misalnya hati itu dan di kelihatan. Solo sudah Pak Joko lakukan gitu loh. Bukan gara-gara waktu nikahan datang Pak Jokowi ya. Oh enggak, karena kebetulan Pak Jokowi adiknya itu memang teman saya sekolah dan Oh, adanya Pak Jokowi. tinggalnya Pak Jokowi juga satu kampung sama saya. Jadi kalau saya ngundang kan hal yang wajar. Iya betul ya, karena memang keterdekatan. Iya. Dan saking luar biasanya Pak Jokowi ini sampai-sampai pendukungnya itu ada menciptakan yang namanya JKW48 kalau tidak salah ya itu ya. JKT48 kok itu beda lagi. Itu girl band Pak Denny. Aida kata. Oh bukan, beda itu beda ya. Duduknya sanaan agak miring, duduknya sanaan minggir dikit. Maaf, kirain saya ya maksudnya beda ya itu JKT iya ya. Menurut Anda sendiri bagaimana Vincent? Saya nggak setuju pejabat-pejabat itu cari muka dengan cara-cara seperti itu. Jadi Anda tidak setuju ya? Tidak setuju. Tapi kalau itu kan jadi sebuah fenomena tersendiri untuk seorang Jokowi ya. Karena memang dia kalau belusukannya, karena memang kebiasaannya dari dulu. Ya udah kalau gitu saya setuju. Nah gitu dong. Tapi ada beberapa juga yang membutuhkan sumbangan. Nah sebagai masyarakat ini gimana? Saya mau tanya ke Riko dulu deh. Riko, kalau misalnya ada lu sebagai seorang masyarakat tiba-tiba ada orang yang pencitraan ngasih sumbangan. Walaupun lu gak suka, sumbangannya diterima atau enggak? Terima. Terima. Kami masyarakat juga tidak bodoh. Ambil duitnya, jangan coblos pejabatnya. Benar. Iya. Tapi ada satu kebiasaan kalau nggak salah Pak Jokowi itu waktu di Solo sering bawa beras ya katanya. Sering memang. Pak Itu Jokowi. untuk apa tuh di mobilnya katanya? Untuk di... Masih untuk makan ayam. disumbangkan sama masyarakat yang nggak mampu gitu. Interupsi, tapi apakah dengan cara seperti itu akhirnya masyarakat jadi terlena? Karena terlalu banyak para pejabat yang memberikan, akhirnya mereka malas bekerja. Dan akhirnya menodong tangan terus kepada para Menadah pejabat. begini. Betul sekali. Ah. Karena pernah ada kejadian, Pak Jokowi pada saat waktu dia mau naik ke mobil, Ya. Pak Oki, maaf Pak Oki, bisa duduk nggak? Kameranya kehalangin. Bisa duduk nggak? maaf,
Saya bawa kamera sendiri. Kamera apaan? Lo pakai tongsit. Pakai Jadi gini tongsis terus. saya. Ya, pakai tongsis. Sampai Pakai mana tadi tongsis. saya ngemeng? Ya. Itu gimana? Ayo. Jadi Anda tidak setuju dengan seperti itu justru memberikan yang namanya masyarakat Membuat jadi malas. hanya Menadah. malas. Betul. Vincent, Gimana sekarang dia udah gak setuju? Saya setuju sekarang. Setuju sama siapa? Saya setuju sama siapa aja yang argumennya kuat lah pokoknya. Saya Lebih itu baik labil. kalau saya rasa lebih baik seperti ada salah satu contoh artis kita ya. Saya Ya. pernah lihat itu di salah satu spanduknya yang dia pengen jadi pejabat. Kalau nggak salah Jupe. Jupe itu di daerah mana waktu itu? Pacitan ya? Pacitan. Lebih baik kan apa adanya seperti Jupe, ya kan? Waktu di salah satu gambar spanduknya itu saya melihat Jupe gambarnya adalah berfoto seperti ini. Iya. Dan ada kata-katanya. Apa? Kalau tidak salah kata-katanya adalah mari genggam masa depan untuk Pacitan. Dia pegangnya gini. Iya, iya. Itu dengan cara seperti itu tanpa harus blusuk-blusukan orang sudah mengerti artinya kan bahwa dia ingin menggenggam Ada masa depan. Masa depan yang dipakai. cerah, Biar ya kan? bagaimana Jupe nggak bakalan bisa masuk ke Pacitan. Kenapa Karena memangnya? dia seorang wanita. Iya. Harusnya dia kalau wanita masuknya ke bucitan. Benar juga. Tapi Pak Denny saya boleh interupsi Pak Denny. Ya. Maaf tadi kata-kata Riko masyarakat boleh ambil uangnya, Betul. jangan coblos pejabatnya. Iya. Ini akan kebalikannya nanti untuk pejabatnya. Pejabat ambil uang masyarakatnya, jangan dengar aspirasinya. Apa bedanya? benar. Apa bedanya Benar tuh. masyarakat Ini dengan semua pejabat? sumbernya dari dia nih berarti nih. Riko keluar. Keluar. Lo keluar lo, lo gak bener lo. Keluar. Gak benar kamu Lo di sini. Keluar. sumbernya lo. Provokator. Jangan dong. Jangan Kak, maksa orang Kak, suruh keluar. Nggak boleh. Ntar lemes gimana? Iya. Ini keluar apaan? Nggak tahu. Gini ya, tolong ya. Dia nggak bisa, jangan dikeluarin. Kalau mau dulu. Pada nih, lagi juga pencitraan itu memang ada yang memang disetting dibuat, Nah. ada yang memang dengan sendirinya. Iya. Ingat Pak Jokowi itu wali kota terbaik ketiga ya di dunia loh. Itu di dunia mendapat penganugerahan. Bener, kok bener itu kok. Setuju. Ya, maaf, tolong jangan terlalu emosi ya. Tolong jangan. Saya kalau berbicara masalah Pak Jokowi, saya pasti emosi. Iya. Makanya tuh jangan. Kita ini disaksikan oleh masyarakat Indonesia loh semuanya. Kenapa sih? Kita harus Astaga. Ini namanya depido et impra. Astaga. Ini. Adu domba. sabar lu yang minum bukan kasih ke dia. Duduk. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di ILK. Kembali lagi di ILK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan berbicara mengenai sosial medianya, Twitter, yang banyak dipergunakan oleh para pejabat-pejabat untuk pencitraannya. Kira-kira menurut Riko sendiri, mewakili anak-anak muda ini ya, apakah memang cocok Twitter itu sebagai Pak, maaf, untuk Pak. pencitraan ya? Saya udah nahan tapi gak nahan banget Pak. Kenapa? Vincent kentut mulu, mata saya pedes Pak. Fitnah ini. Ya, boleh pindah aja dulu sebentar boleh untuk pindah. Ya. Jujur saya mau pindah Ya, aja ya, Pak, ya. ke Maju Stalin sebelah Pak. Iya. Astaga. Vincent. Enggak Pak. Saya udah nahan banget biar gak nyium. Itu kentut apa kencingnya katak? Dia kena mata sampai pedes ya. Sampai pedih. Tapi ini karena kan kalau kentut itu terdiri dari seperti amoniak, belerang seperti itu mungkin. Iya. Oh, Nih, Pindah Bapak, aja deh, pindah. Bapak pembawa acara apa ahli kentut? Aman, Pak, keluar. Pak Denny, saya mohon maaf loh. Tapi saya sudah mau lah. pembahasan kentut. Kita, iya, maaf. Ya, saya mohon maaf loh. Saya kembali lagi ke permasalahan. Kentut Riko. tadi. Ya. Bukan masalah kentut. Sosial media, apakah memang salah satu yang efektif sebagai bentuk dari pencitraan? Kalau menurut gue sebagai anak muda, ya. Gak cocok kok, gak cocok. Oh. Cocok. Pengguna sosial media so what gitu loh. Kenapa? Ya. Pak Tifatul Sembiring juga suka menggunakan itu. Ya, Presiden betul. Amerika, Ya. barak tentara, itu juga menggunakan. Hah? Udah kan? Saya katain becong. Kok kamu tahu? Oke, jadi menggunakan sosial media. Kemudian juga kita mengetahui ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ya. Bahkan di sosial media, di Twitter gitu, menceritakan dengan bangga asal-usul keluarganya seperti apa. Kayak saya dari keluarga Hobbit. Saya tulis nggak masalah. Iya, Kemudian bahkan pakai ada kalimat gue, lo, gue nggak tahu gimana Menteri Perindustrian kita yaitu Gita Gutawa itu menggunakan ini banyak sekali yang sudah ganti namanya ya. Ya? Bukan Gita Gutawa. Oh, Gita, ya. Aneh. Gita Wirwan paling ganteng.
Oh, Cie, naksir. cie, berdua nih lagi akrab nih, cie. Orientasinya berubah sekarang Riko, cie. Sudah diam, saya lagi Iya, iya benar, saya setuju tuh dia berubah ya. Oedipus Yang tadinya anak komplek SM nih, Oedipus yang tadinya komplek. anak SMA, Dek, temennya ya kan. cukup diilhami bunyi kentut dan baunya. Oh iya benar. Udah nggak Saya lagi. mau tanya contohnya dulu, contohnya. Ya, contohnya seperti tadi saya Iya, katakan. Pak. Bahkan ada Enggak. Pak Menteri pun menggunakan kalimat gue. Saya punya contoh gambarnya. Ya, coba Ini kita dia. lihat ya. Pak Gita Wirawan. Ya, ini Gita 2014 berani lebih baik. Betul, Ya, Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Betul. Jadi apa-apa Masa nggak didagangin. mungkin, masa udah menteri masih dagang aja. Ngarang nih Pak. Lo yang benar tuh memang yang benar kalau menteri masa masih dagang juga dia udah menteri kan? Menteri ya, trading, perdagangan Pak. Oh trade ya trade. Betul. Trade. Iya iya iya. Dulu ada Ibu Mari Eka Pangestu, sekarang ke pariwisata dia. Perkraf. Parekraf. Ya, Iya, Perkraf. dan ekonomi Jadi dengan seperti kata-kata yang gue seperti itu memang ada Gak ada Ya. masalah. supaya lebih dekat lagi dengan Betul. masanya ya. Betul. Ini saya nanya sekarang ke Maria Eva, wajar nggak pencitraan untuk seorang pejabat itu? Sampai sejauh mana perlu? Semua pencitraan yang belusukan, yang Twitter, terus apa sih gitu, yang menceritakan keluarganya, Ya. Keluarganya ini begini-begini, punya istana di sini. Tapi sebentar, Oke, sebelum dilanjutkan, memang betul ya sekarang udah jadi istri pejabat ya? itu rahasia mas. Aku Enggak, soalnya di Infotainment udah bilang tidak. Oh, tidak, padahal Saya cuma teman aja. Aku tadi dimarahin sama Mbak Nunung loh. Kenapa? Oh, ini kok ngomong, oh iya kok ngomong enggak. Loh memang enggak Mbak, iya, enggak. Jadi yes, no katanya. balik lagi nih. Kira-kira efektif nggak kalau pakai sosial media itu untuk Ya semua itu sangat efektif karena mereka punya tujuan dan punya kepentingan tersendiri. Dan sekarang tergantung masyarakat bagaimana cara menilai dan cara menerima seorang pejabat. Apa sih mas? Ini biar merasa waktu dulu gimana. kalau nggak salah waktu pemilu tahun kemarin ikut sebagai caleg ya. Sekarang kok tidak ikut jadi caleg? Aku jadi caleg 2002. 2002. Calon bupati ya Mbak pernah. Oh pernah ikut juga iya, ikut calon bupati ya? Iya, Dari dan tim Cabuk. suksesnya itu Mas Komeng dulu. Ya, Cuman dulu saya masalahnya Mas memang- Komeng gak sukses, aku gak jadi. Saya memang mengangkat dia supaya jadi bupati Sidoarjo. Iya, Oh, mantap ya. Saya udah bikin kantornya di atas lumpur itu Pak. Oh iya. Mandiri atas lumpur, Mas. Ya. Waktu itu mencalonkan menjadi salah satu calon bupati di Sidoarjo. Sidoarjo Pak. Ah, enggak, kalau Bukan itu Sidoarjo. Iya. Di mana? Daerah mana pemilihannya dulu? Sidoarjo. Kalau yang caleg itu, calon legislatif itu tahun 2002. Itu kan, tahun 2002 itu tidak seperti sekarang yang saingannya banyak artis-artis. Dulu Iya. cuman artisnya cuman ya bisa dihitung lah gitu. Apakah juga melakukan pencitraan Mbak Maria waktu pada saat itu? 2002 itu melakukan pencitraan nggak? Dengan jalan seperti apa? Iya. Aku belusukan juga. Aku kan dapil 5. Itu daerah Malang, Lawang gitu kan. Daerah kota Madya Malang. Bagaimana cara Anda mensosialisasikan Pendekatannya. atau memperkenalkan dirinya apa dengan Aku membuat pengajian-pengajian. Oh, pengajian-pengajian. Iya dong, gitu kan. Aku membuat pengajian, terus karena aku penyanyi ya aku kasih kaset aku. Begitu aja seperti begitu. Pernah punya kaset toh? Oh, cucu. Saya nggak tahu. Sampai kayak gitu ya. Dulu kan nggak ada VCD ya, dulu adanya kaset. Jadi Iya. kalau ada yang minta aku kasih. Itu Gunain sih sosial media nggak? Apa baru Friendster doang zaman dulu? Zaman dulu nggak ada ya, zaman dulu belum ada. Ya, Zaman kenapa? Pak Denny, Denny, saya silakan. interupsi kalau ngelihat Maria Eva ngomong terus saya tidak terbiasa dengan dia pakai b***nya. Jadi Loh, begini, gimana sih? Saya biasa pakai jaret kali ya. saya justru tidak setuju dengan ketika pejabat atau pemimpin satu daerah menggunakan Twitter. Karena kenapa? itu tidak menjangkau semua masyarakat kecil. Oh, karena Twitter Aspirasi masyarakat kecil tidak akan tersampaikan karena tidak semua orang menggunakan handphone dan ngerti Twitter. Saya kira lebih baik pejabat itu menggunakan masjid yang ada. Belum Bu. Belum. Pak, masa saya ditiban lapangan badminton? Mbak, ya, tenang ya Pak ya, tenang. Saya mengerti sekali ininya apa, antusias. Mas Dodo, saya nggak setuju Mas Dodo. Bagaimana seharusnya Mas Dodo tuh ngasih baju-baju kepada mereka yang telanjang yang nggak punya baju. Terus bagaimana? Terus seperti saya juga kepingin dong dikasih baju Mas Dodo. Aduh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Kita kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club.
Jadi McDan itu agak tidak setuju dengan yang namanya Twitter. Jadi mempergunakan Karena toa- biasanya kalau toa-toa ya. Iya, toa-toa yang ada di Ada beberapa ya mau di masjid, atau masjid, di mau di tempat-tempat tempat ya apalah itulah ya. rohani lah pokoknya ya. Iya kan biasanya Ibadah. keluar dengan perhatian untuk ibu-ibu ditunggu di lapang poli, kalau enggak di DO kan bisa dimanfaatkan Iya, oleh betul. pejabat-pejabat begitu. Ya saya kebetulan ini dari PT Citra Jaya Abadi. Saya adalah perusahaan penyedia jasa pencitraan. Oh, jadi Anda juga meng-create seseorang untuk Betul, ini belusukan juga Pak Jokowi pesen ke saya lewat delivery. wah gimana bisa? Pak Dani bisa kirim pencitraan berupa belusukan? Oh bisa Pak. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya belusukan seperti itu. Nanti saya ajarkan ke Pak Jokowi bagaimana cara belusukan ke god-god seperti itu. Itu saya ajarkan. Nah, saya ingin meluruskan saja bahwasanya sebenarnya masyarakat itu selalu memandang negatif pejabat-pejabat kita yang punya niat positif. Iya. Seperti tadi saya bilang, kalau masyarakat cuma ngambil uangnya, terus tidak nyolok pejabatnya, apa bedanya dengan pejabat koruptor yang ngambil uangnya tidak pernah dengar inspirasi rakyatnya? Itu karena dari rakyat itu sendiri. Mengajarkannya ya. Mengajarkan. Mbak Eva cukup, saya sudah keluar satu kali tadi Mbak Eva. Saya sudah keluar satu kali, saya tidak bisa dua kali. Mbak Eva. Dia aspirasi dengan aspirasi beda. Makanya kan kata-kata itu jangan bersasi-sasi Bener, begitu, aspirasi, jangan aspirasi. lebay-lebaykan. Ya, aspirasi, ya, Gitu aspirasi. dong. Ya. Anda juga mengaspirasi makanya saya. Jangan banyak bicara deh kalau nggak bisa. Anak S2 nih. Dia udah lulus. Balik lagi. Iya. Ya. Terlalu berpandangan negatif terhadap pejabat-pejabat. Seperti ada pertanyaan seperti ini. Sumbangan ambulan tapi Ya, harus betul. pasang fotonya. Ya. Kenapa emang? Gak boleh. Yang gak boleh itu sumbang ambulan bukan pasang foto. Tapi pasang Tapi pasang togel. Itu yang gak boleh. Iya. Ada lagi satu pertanyaan. Gini. Kenapa baliho selamat datang gambarnya selalu bupati atau wali kotanya sendiri? Kenapa emang? Justru yang salah pasang baliho selamat datang. Interupsi. Sebentar, Interupsi, pasang nggak baliho bisa, nggak selamat. bisa. Kenapa? Itu kenapa dari tadi yang disebut baliho? Saya tinggal di Bandung. Ya. Ya. Aduh, seharusnya udah ada juga Bandung Ho, Jakarta Ho. Kenapa cuma Bali yang ada? Oh iya. baliho tuh maksudnya ini bentuk Pak, Oh, bukan kampanye di Bukan, Bali, bukan, Oh, bukan. bukan. kartun Pak, karton dipasang Pak di atas itu Ya, namanya baliho. baliho. Pak. Oh, gitu. Bukan yang di Bali, bukan. Baliho. Oh, iya. Terusan. Nah ini pertanyaan yang salah Pak Denny. Baliho selamat datang gambarnya selalu bupati atau wali kotanya sendiri. Ada yang marah seperti itu. Ya wajar lah. Kalau pasang baliho di Bandung wali kotanya wali kota Sumedang ya beda tuh. betul memang. Nanti Ya. jadi pertanyaan akhirnya. Sebagai ucapan selamat datang. Betul. Ya, jadi masih diperbolehkan. Boleh Pak. Jadi kadang-kadang di antara bencana tersebut ada orang yang mempergunakan kesempatannya untuk mensosialisasikan dirinya atau enggak juga partai-partainya. Kalau dilihat sih memang kadang-kadang disebut sah-sah saja tetapi secara etika memang harus ditanyakan kembali ke Nah itu kan boleh-boleh saja Pak. iya betul. Boleh saya sebagai mendukung Pak. Saya setuju sama Riko Pak. Ya belum ngomong saya, belum. Enggak Jadi, itu dilihat permasalahannya dulu Pak. Kadang-kadang kita mau berbuat baik juga kan orang kadang-kadang tidak seperti itu, tidak nerima gitu Pak. Iya. Seperti waktu ada gunung meletus, Iya. saya berdua datang mengunjungi, saya memberikan masker. Tapi masyarakat menolak Pak. Kenapa? Karena masker bangkuang. Yang Buat diperlukan apa? bukan masker untuk perawatan muka, Meng. Maskernya untuk nutup ini supaya kita dari debu. Aduh kasihan istrinya gue. Makanya gimana Kita pulang urus perceraian. Iya. Meng, Salah masker gimana aja lu sih? cerai. Jadi Pak Denny, kalau saya boleh tambahkan, Iya. tadi kita lihat kalau tidak membantu pejabat setempat, Betul. nanti dibilang tidak peduli. Tapi ketika dia membantu, terlihat wajahnya, Iya. dibilang ada pamrih, ada seseudang di balik rempeyek tadi. Iya. Saya mengusulkan untuk tahun depan saya mendukung pencitraan. Bagaimana tadi kita lihat ada Pak Jokowi membagikan bantuan. Iya. Besok si pejabat itu pakai full face helm. Supaya nggak kelihatan ya. Iya, biar saya masyarakat nggak seuzon melulu. Iya. Jadi kalau pakai, Bapak siapa Pak? Ayo tebak, moto aja foto banget. Riko, kalau Pakai helm. Ya kalau pakai helm bukan ngasih bantuan, nonton konser. Ya gitu. Seperti itu pakai helm jadi aman Pak. Iya. Kalau menurut Kartika, bagaimana? Nunggu Iya, masa jadi- sehat nih, nunggu Jadi masa kalau sehat. seandainya masyarakat Indonesia juga udah gak bodoh. Kalau memang Betul. pencitraan, niat baik ya diterima gitu. Kenapa pada saat dia korupsi dihina-hina, pada saat berbuat baik juga salah. Jadi serba salah juga. Jadi dimana bisa tahu yang mana harus kita terima, yang mana enggak. Tapi jangan sampai ada omongan, kalau gak mau bilang dia pencitraan gak setuju ya jangan terima. Kalau emang dia butuh ya terima gitu aja.
Jadi Sportif. Jadi simpel ya. masyarakat yang sportif. Dan kalau kita ngelihat juga ada orang yang mengatakan seperti kayak Pak Dahlan Iskan ketika membuka pintu pintu tol. tol ya. Itu seolah-olah katanya pencitraan. Menurut Ibu Mbak Oki? Ya betul, Mbak Ok, saya gimana? perkenalkan. Bapak tepat sekali. Bertanya soal membuka pintu tol. Iya. Bertanyanya langsung kepada gerbang tol. Silakan Bu. Saya di sini bukan perwakilan dari bidang hukum, tapi Ya. saya hari ini hadir sebagai salah satu kader dari salah satu partai, yaitu Porkas. Ya. Oh, Porkas. Ya. Partai apa Porkas itu? apa? Partai Orang Keren Nasional. Oh, Porkas. Iya. Iya, iya, Jadi iya. kita Orang punya keren, slogan, rambutnya lepek. kita punya slogan bersama kita bangun kota dengan penuh gaya. Nah, Iya, itu slogan keren. saya ya. Makanya saya hari ini agak gaya sedikit, Pak. Kalau gagal Anda minum Portas ya. Kayak ikan. Kan Iya. TikTok tuh. Menyambung tadi masalah yang pencitraan dulu sebentar saya ingin masuk sedikit ya. Kalau banyak sekali para pejabat yang melakukan pencitraan katanya itu adalah hal-hal yang baik dan tidak ada masalah. Menurut saya banyak sekali ada juga pejabat yang tidak harus melakukan pencitraan tapi namanya harum di mata dunia. Salah satu adalah Ibu Sri Mulyani. Dia Sri membawa nama Indonesia dan membawa namanya dirinya sendiri sampai ke Bank Dunia. Itu kan sungguh luar biasa tanpa harus pencitraan ya. Nah, kalau masalah spanduk-spanduk atau bantuan-bantuan, Iya. tadi kan sudah dikatakan misalnya ada kebanjiran tapi ada gambar spanduknya. Betul. Itu adalah salah satu bantuan juga menurut saya. Karena spanduk itu bisa kita manfaatkan. Untuk korban banjir mungkin buat alasnya, Iya. itu spanduk bisa dipakai. Atau dibikin celana. Nah, pas di bagian depan ada tulisan, coblos saya. Nah, itu kan bagus sekali. Jadi sangat bermanfaat, tidak ada yang mubazir. Ya. Menurut saya begitu ya. Ya. Apalagi kalau misalnya spanduknya... Halo, Pak. Kenapa? Ya. Dia bawa orang tua saya Pak. Kenapa? Tadi mubazir. Mubazir beda. Bapak saya namanya Ahmad Mubazir. Dia tahu namanya. Siapa nama Bapak? Mubazir. Jawabatin dong. Ambeien kali. Di kota saya pernah baca juga. Di mana? Pagi-pagi. Ya. Karena nilas titik rusak susu sebelahnya. Iya, iya. Oh, saya pernah baca juga di kota tuh Pak. Apa? Pas saya mau baca, diturunin spanduknya Pak. Dan- Jadi nggak sempet. Gak sempat baca ya? Iya. Oke, mungkin ada pemirsa yang sempat baca, makanya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tetapi sekarang kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana yang namanya pencitraan. Sebentar ya. Mbak, dari tadi kayaknya bener ya Mbak ya, makan mulu ya Mbak ya. Ya enak ya Mbak ya. Mau tambah lagi Mbak? Boleh. Boleh? Tapi maaf ya honor dikurangin ya Mbak ya. Ya. Ini istri Anda tadi makannya. Oh iya. Ya ada ya. Oh nggak harganya, kamu gambarnya yang dimakan ini. Tulisin begitu. Ayo mah pulang. Kenapa? Mau kemana? Yuk kepenuhan Pak, takutnya berebet di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Ya udah, Biar kalau- gak apa-apa. Ya, nanti Kalau- dikasih pakai pispot biasa bisa. Bisa ya. Kita akan melihat poster-poster kampanye yang dinilai lebay atau ya mungkin terlalu kreatif ya. Ini dia. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Jadi saking kreatifnya dan kadang-kadang justru bukan menambah keindahan kota, tetapi mereka mensosialisasikan dengan poster-poster tersebut justru merusak dan jadi tidak enak lah pemandangannya. Kalau menurut Kartika sendiri, gaya-gaya mereka udah cukup baik atau enggak? Mungkin beberapa orang bilang itu baik, tapi kan itu tidak mewakili. Apa sih maunya mewakili. mereka? Sebenarnya mereka pengen mempersatukan. Mungkin mukanya mereka aja di close up tapi matanya disatuin. Juling dong, itu juling.
Ya kan, tapi Itu kan pusing menunjukkan dong. bahwa Iya. mereka bersatu. Atau mungkin demi kemajuan rakyat. Fotonya tuh kalau gimana, calegnya gimana? perempuan demi kemajuan rakyat maju dong harusnya. Oh, jadi posenya bagus. Boleh nengok ke belakang nggak? Boleh nengok ke belakang nggak? Ya. Apa? Apa yang maju ke depan? Saya nggak kurang setuju lah interupsi. Sebaiknya kalau spanduk begitu lah nggak usah pakai muka-muka lah Pak mendingan. Iya, Pak. kalau nggak mau mendingan Kata-kata bisa pakai badan. aja. Dari tadi kan kata-katanya tuh ada yang sumpah pocong. Iya. Tadi saya dapat SMS dari pocong. Kalau dia pakai sumpah pocong, pocong sumpah apa? Iya benar. Sebenarnya interupsi, Pak Dhani. Kadang memang dibutuhkan Pak seperti itu. Mungkin di mata kita di kota besar Jakarta melihat spanduknya tadi, ini Biasa aja. kam seupai banget ya gitu. Tapi kalau untuk di daerah setempat Belum tentu. Belum tentu. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dijunjung. di situ langit dijunjung. Langit dijunjung. Oke, no, mata orang kota besar nggak setuju, tapi di daerah tuh oke. Kemudian ada muka-muka yang aneh-aneh kayak James Bond, pakai Superman. So what? Emang salah kreativitasnya? Menurut saya salah Pak. Karena itu kan kalau kita sendiri nggak pede, buat apa kita mimpin rakyat orang banyak kan? Kalau kita sendiri tidak percaya diri, Iya, ada foto maksud saya anaknya, begitu. ada Saya foto setuju. anaknya, ada foto presiden yang sebelumnya itu buat apa? Dan yang dibela selalu rakyat kecil. Enak Rico Ceper sama McDenny ini rakyat-rakyat yang besar kayak Ibu Nunung, Sama Bauki, Oki kesian nggak ada ya. yang bela. Itu ukuran, itu ukuran. Itu ukurannya Mas, itu Itu ukuran. rakyat kecil semuanya. Tapi saya rakyat setuju kecil. kalau dipakai mungkin gambar presiden yang terdahulu di belakangnya ya. Saya pernah lihat spanduk seorang wanita ya, itu adalah untuk pengen menjadi bupati kalau nggak salah. Ada tulisannya, belakangnya? kalau dulu zaman Soeharto, sekarang zaman Soeharti kata dia gitu. Karena namanya Soeharti dan harus didukung mungkin dengan kata-kata yang lebih baik lah ya. Kalau Misalnya, saya Pak justru setuju, itu menggambarkan pejabat itu penuh kreativitas tinggi sehingga ketika menjabat beliau juga punya kreativitas untuk membangun negara ini lebih kreatif. Setuju. Pak, saya. Oh, yang ngomong siapa sih? Oh, Nggak kelihatan ya Pak? Anda terlalu ikut campur urusan rumah tangga saya sama dia ya. gue udah pisau ya. Kayak kasihan lo udah lama. satu alma mater TK nggak boleh ribut loh. Ini saya mau nanya lagi ke Mbak Eva sebenarnya ya. Maaf, Pak. Apakah waktu dulu tuh Anda lebih banyak cenderung dekat dengan para pejabat ya? Oh iya, pasti dong. Itu Tolong bahasanya jangan basa-basi. Jangan basa-basi dekat. Yang lebih tajam tolong. Pak Maria Eva, boleh saya tanya, apakah itu hanya kebetulan Anda dekat Betul, dengan pejabat atau memang keinginan? cita-cita dari kecil? keinginan. Tunggu dulu, yang jadi pembawa acara siapa sih? Tahu bakal ikut nanya semua. Jadi gimana? Jangan begitu dong sayang. Iya. Aku kan jadi bingung, udah aku bingung ini masuk ke daerah larangan kayak begini, gue jadi bingung dari Mbak, maaf jangan diri-diri Mbak. Bangku orang jatuh lu. Lu pikir bompak apa? Yang ingin saya tanyakan emang karena memang punya Oh iya, iya. kedekatan itu. Memang aku selalu Dengan dekat para pejabat ya? Senang aku selalu. Kenapa? Aku selalu suka pejabat yang pinter dan cerdas ya. Pak, yang saya mau tanyakan ini ibu-ibu nanya, Iya. bis ke Cibodasnya jam berapa? Ini udah nunggu dari tadi loh. Kasihan loh. Iya, iya. Belum makan siang nih. Lu kata studi tour. Kasih tahu. Ini mau ke Cibodas dari tadi. Bon Raya itu. Aduh. Iya saya udah kasih tahu. Tunggu dulu sebentar, bisnya sebentar lagi datang ya. Saya interupsi nih Pak. Dari yang saya mendukung yang pencitraan tadi. Kadang-kadang masyarakat suka begitu juga sih. Iya. Mencela, nyumbang kagak ikhlas pamri. Di mobil ambulannya ada foto Benar, dia. Tapi bantuannya juga suka diterima. Iya. Maksud saya begini, jangan cela pohonnya kalau masih makan buahnya. Jangan celak Pohonnya. Siapa juga yang nyala pohon Tapi Riko? interupsi. Iya. Tapi kadang pencitraan ini terbawa oleh media juga Pak. Ingat, Iya. kadang memang para pejabatnya tidak ingin melakukan pencitraan khusus gitu, misalnya Betul. untuk diliput dan lain sebagainya. Jadi yang salah kamera, sebenarnya yang salah kamera. Yang ngomong pencitraan percuma. Sekarang saya mau nanya satu. apa? Siapa yang ngabisin makanan ini Pak? Istri Anda itu yang makan dari tadi. Iya. Saya balik lagi ini ke masalah ini mungkin sangat penting ya supaya jadi masyarakat juga jadi cerdas. Ini satu hal yang baru. Jangan hina pohonnya Iya. kalau masih jangan celak pohonnya Iya. kalau masih Makan buahnya. makan buahnya. Ya masyarakat juga suka begitu. Artinya dia itu begini. apa? Artinya, pohon mangga ini nyebelin, ya enggak? Pohon mangga ini menghalangin akarnya merusak jalan. Tapi- daunnya ini giliran berbuah paling nomor 1 ngambil tuh mangga. Banyak pejabat yang pencitraan, apaan pencitraan? Foto Tapi bantuannya giliran bantuan diambil. nomor duluan. Iya. Bikin jalan aspal dia pakai duluan. Iya. Jangan munafik juga. Iya. Itu dia. Ngomong-ngomong apa nih Bu berangkat ke Cibodas Bu? bentar lagi. Oh. Kenapa? Sebenarnya nggak masalah Pak, orang mau nyumbang ambulan, ada Terserah. tulisan partainya, Ya. ada gambar fotonya. Asal jangan dia nyumbang kain kafan, ada tulisan partainya Pak, itu yang masalah. Itu yang lebih gawat. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Dan waktunya sekarang kita akan menyelesaikan masalah tanpa solusi ini. Loh kok ya kita jadi trio labil. Trio labil, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Ya, saya akan tanya sekarang adalah mengenai citra atau realita. Dan sampai sejauh manakah masih diperbolehkan yang namanya pencitraan tersebut ya. Silakan. Sebenarnya nggak apa-apa ya masang pencitraan di TV. Saya juga di rumah itu TV saya pasangin foto saya gitu. Nggak apa-apa TV Lu saya. jarang nonton dong kalau gitu. Ketutupan muka lu gitu TV-nya. Nggak apa-apa. Sebenarnya pencitraan itu nggak apa-apa asal jujur. Jadi belusukan memang belusukan gitu. Betul. Jangan acting gitu atau nyewa aktor stuntman gitu. Jadi yang ngeblusuk orang lain terus nanti di posternya dipasang dia gitu. Tulis tanpa stuntman gitu nggak boleh itu yang kayak gitu. Harus asli. Jadi dia ngeblusuk dia blusukin aja sendiri gitu. Jadi gue nggak pernah dengar tuh ada yang belusukan pakai stuntman. Ada di luar negeri Oh, ada iya, di itu luar ya. negeri. Waktu Arnold itu kan pakai stuntman semuanya. Nggak pernah nonton bioskop ya. Jadi Kalau Arnold sih kan dia, tapi waktu itunya enggak, dia nggak pakai. pakai stuntman dia nggak berani, dia udah terlalu sepuh gitu. Apa ada sumbangan dari saya? Iya, iya. Jadi masih diperbolehkan ya? Jadi ini masih ada. diper. Ya. Ada lagi, sini aja. Astaga, Vincent. Tadi mesen paru sama otak juga ya? Iya. Oh, ini restoran Padang. Lu kayak Pak, kalau soal itu sih pemanfaatan sebenarnya nggak masalah Pak. Dia mau punya Pemanfaatan, TV di mana. citra Seperti boleh. istri saya ini kan Iya. dia kampanye lewat Wingko Babat. Hah? Wingko Babat Jadi tuh fotonya gambar ditaruh di bungkus Wingko Babat. kereta api maksudnya. Diganti sama foto dia. Dia lagi manggul kereta api Pak. Wanita perkasa. Ya. Oh iya, wanita perkasa ya. Jadi boleh melalui apapun juga. Apapun pencitraan itu apapun sah-sah aja. Iya. Kembali lagi Bapak kita kembalikan lagi kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Tinggal masyarakatnya aja. Sekarang masyarakat kita udah pintar-pintar, nggak ada yang bodoh. Pak Denny, kalau saya lebih setuju kalau pejabat melakukan pencitraan asal hasilnya baik. Karena kalau misalnya kita perlu dukungan dari masyarakat, kita harus memperlihatkan dulu sesuatu yang baik. Ya salah satunya dengan pencitraan yang kita sebutkan tadi gitu. Pak Denny, Ya. kalau saya cukup satu saja yang saya ingin katakan di sini ya, dan untuk para pejabat mungkin yang sedang menyaksikan acara ini, Ya. saya menantang para pejabat, mungkin kalau Anda menuliskan sesuatu di spanduk ataupun ingin melakukan pencitraan, berani tidak Anda mengatakan menyatakan dengan tulisan, jangan pilih saya apabila menurut Anda memang tak pantas untuk dipilih. Bagus. Enggak setuju, tidak setuju. Saya Keberatan, Pak Ya. Denny. Banyak pejabat ada menteri dalam negeri di Timbuktu mengatakan misalnya contoh bersumpah. Gimana? Timbuktu. Afrika. Ada Timbuktu. menteri dalam negeri di Timbuktu, Timbuktu. itu mengatakan contohnya, dia bersumpah janji seperti Anda katakan. Ini Ya, perwakilan- kalau urusan KTP atau DPT tidak beres, saya akan mundur jadi menteri. Nyatanya, Iya. kalau sepeser pun saya jadi tersangka atau mungkin jadi korupsi, gantung saya di Monas. Nyatanya, itu janji loh ucapan. Kalau saya korupsi 1 sen pun, potong jari saya. Yang nanya ditabok sama dia. Itu semua janji loh. Masyarakat tidak mau dijanjiin kosong lagi, setuju? setuju. Tidak mau, Tunggu. itu janji. Saya mengatakan, Bisa nggak berisik? Kamu akan kalah karena dia besar, kamu kecil sayang. Bu duduk, maaf, jangan Kamu berisik. kalah. Istri saya lagi buka puasa. Dan Ini saya tidak itu bilang dia janji. berjanji. Ini kata-kata saya tidak mengatakan untuk berjanji. Jangan pilih saya Iya. apabila menurut Anda memang tidak pantas untuk dipilih. Jadi dikembalikan lagi kepada masyarakat. iya. Itu Riko, itu. Jadi Dengar itu. Riko Pak yang Denny. dimaksudkan dia benar. Saya mau tanya ke Mbak Maria Eva. Jadi kira-kira pencitraan itu apa masih diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu kah? Apapun bisa lah, terserah mereka. Benar tadi katanya Mbak Nunung, dikembalikan pada masyarakat semua. Iya. Yang paling cepat dan paling sekarang sedang lagi in-innya itu sekarang pencitraan apa ayo? Tahu nggak? Nggak tahu saya, makanya. Pejabat itu nyeting sama artis langsung cepet naik walaupun itu tidak benar. Betul Iya. ya? Iya. Nyeting. Buktinya saya kemarin disetting, coba saya di Oh, aja. jadi- Coba kalau aku cukup ikut mangap. Terkenal dia mau nyalek. Capek deh. Oh, jadi Anda ini di waktu yang ada gosip dengan bupati itu berarti itu settingan ya?
Oh tidak. Oh yang mana ini? Yang mana lagi? Itu enak itu. Bukan. Yang mana lagi? Ini apa sih? Ini apa Ini sih? yang buka Katanya sleting, yang mana tadi yang buka saya bilang sleting? bahwa sekarang Iya, kalau mau jadi pejabat itu gampang, Mas Riko, gampang. Tidak Iya. perlu pakai umbul-umbul, spanduk dan lain sebagainya Iya. yang serba lebay. Sekarang Tapi itu settingan. yang paling lagi in sekarang kan ada infotainment, ada Iya. media sekarang yang lebih banyak banget itu. Pejabat? Deal. Pejabat. Pejabat itu nyeting sama artis. Mau pesen apa lu? Minta bilnya Pak. Lu kata restoran apa? Oke, mau nambahin? Sudah cukup, terima kasih sekali. Paling tidak, saya hanya ingin mengingatkan, sebenarnya pencitraan masih boleh saja, tetapi masyarakat juga sekarang sudah mulai pintar. Kira-kira bisa melihat hati nurani setiap orangnya di sini nih. Kalau misalnya dia benar atau tidaknya, pencitraan atau bukan, yang asli mengerjakannya memang ada keinginan atau tulus, itu sudah mulai bisa dilihat lah. Karena mata masyarakat sekarang mulai terbuka. Dan satu hal lagi sebenarnya saya ingin mengingatkan, jadi patuhilah yang namanya undang-undang pemilu, karena mulai kampanye itu hanya adalah 2 minggu, kalau tidak salah 2 minggu sebelum dimulainya. Jadi patuhilah hal-hal seperti itu, jangan sampai sudah terjadi, sehingga tidak terjadi yang namanya konflik di antara masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin kalau dikatakan penting memang tidak penting apa yang kita bicarakan. Kalau dikatakan tidak penting juga memang sangat tidak penting. Tetapi paling tidak moga-moga bisa menghibur Anda semuanya. Sampai jumpa di ILK minggu depan.